Shalom, selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah secara daring yang disiarkan dari Gereja Kibait Jemaat Balembodong. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Sungguh indah, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, melebihi dari semua yang ada. Mulia dan berkuasa, Dialah Allah yang layak dipuji. Pujian, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari jemaat Tuhan, saya
mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan masuk ke dalam menghadap hadirat-Nya dan membawa berkat bagi kita sekalian. Kita bersaat teduh. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Ibu Meti Sihotang. Kepada hambanya disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita fokuskan pikiran kita untuk kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Silahkan Bapak Ibu berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 155. Tolong hamba-Mu ya Allah. Kita menyanyi dari ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Kini aku selamat dengan kuat yang Kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salibnya. Kita berdoa. Ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 218. Kemenangan Iman nomor 218, Kasih Ilahi dari Surga. Mendiami
kita akan memasuki pengakuan iman. Pada minggu ini kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu silahkan berdiri. Kita sama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina Pabangke STH. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dari pujian Rumah Doamu. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah pagi ini. Hanya oleh anugerah dan kemurahan-Mu semata-mata maka kami ada sebagaimana adanya. Kami sungguh bangga di dalam Engkau yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga sepekan telah dilewati lagi dalam menunaikan tugas tanggung jawab pekerjaan yang Allah percayakan. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat Allah yang Tuhan senantiasa nyatakan dan limpahkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Dan kami bersyukur bahwa hanya oleh anugerah Tuhan, pelayanan dalam sepekan yang lalu boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan, di mana kami boleh bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu saat ini, ada di hadirat-Mu menyembah dan memuliakan nama Tuhan, sekalipun jemaat-Mu harus beribadah di rumah, oleh karena situasi dan kondisi yang terjadi dan dialami. Tetapi kami bersyukur bahwa hal itu tidak menghalangi jemaat-Mu untuk datang mempersembahkan tubuh jiwa raga mereka kepada Tuhan.
Dan biarlah setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, sekalipun di rumah mereka masing-masing, dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah hadirat Allah mereka boleh rasakan dan alami di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Juga kami bersyukur kepada-Mu Bapa di sorga, ada di antara jemaat-Mu yang minggu lalu bepergian. Terima kasih Tuhan telah bawa mereka kembali dengan selamat, berkumpul bersama dengan umat-Mu dan keluarga, bersama-sama muliakan Tuhan, bersyukur bersama-sama dengan umat Tuhan yang pada minggu yang lalu Engkau boleh memberikan penghiburan dan pengharapan kepada mereka yang mengalami duka cita. Banyak perkara yang Engkau telah buat di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Namun pada saat ini kami hanya datang bersama-sama katakan terima kasih dan terpujilah Engkau untuk segala karya-Mu. Terlebih khusus kami bersyukur bahwa Engkau boleh mengasihi beberapa di antara jemaat-Mu yang Engkau boleh izinkan mereka menikmati pertambahan usia setahun lagi. Kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami Arya, Jos, Enos Surya, Bapak M. Ali, dan tepat pada hari ini hamba-Mu Bapak Preski Purnawa, Ibu Yosepin Batara, Gabriel Ajas Patandean, Ricardo Giri Batara. Dan jika Tuhan masih berkenan akan memberikan umur panjang pada minggu yang akan datang, saudara kekasih Rinaldi Octavian, Bapak Teni Kanter, Ibu Karina Tito, Farisa Belinda Tendean, saudara Pago Dwi Utomo Kalan. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang telah mengalami pertambahan usia dan jika Tuhan masih berkenan akan memberikan umur panjang bagi jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau Tuhan akan terus memberkati mereka dalam menjalani usia yang lanjut, usia pemberian Tuhan. Mampukan mereka untuk menggunakan kesempatan yang masih ada itu untuk mencari wajah Tuhan selama Tuhan masih berkenan bagi kami sekalian. Dan biarlah hidup dan kehidupan mereka sungguh-sungguh dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, mendahulukan Engkau di dalam seluruh laku langkah kehidupan mereka. Dan janji-Mu akan menjadi bagian mereka, bahwa ketika kami mendahulukan Tuhan maka semuanya akan ditambahkan. Dan biar ada menjalani usia pemberian Tuhan itu, mereka senantiasa hidup mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan selama masih ada kesempatan bagi mereka. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan akan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang sedang bergumul dengan penyakit mereka. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Alex dan Bapak Peter Bana, dan beberapa jemaat Tuhan yang sesungguhnya mereka sedang mengalami penyakit, sedang bergumul dengan penyakit mereka oleh karena faktor usia. Kami berdoa kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Engkau jamah dan pulihkan mereka, mampukan mereka untuk menjalani kehidupan mereka, sehingga sekalipun mereka dalam keadaan sakit, mereka akan tetap memandang kepada Engkau dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan dan nyatalah kasih-Mu akan dilimpahkan bagi mereka. Beberapa di antara jemaat Tuhan di sini yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan akan terus kuatkan, teguhkan iman dan pengharapan mereka kepada-Mu, sehingga dalam menjalani masa tua mereka, sekalipun penuh dengan kesusahan dan penderitaan, biarlah mereka tetap kuat dalam iman kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami datang berdoa kepada-Mu untuk rumah tangga seluruh anggota jemaat-Mu di sini. Kiranya Engkau akan jadi kepala keluarga yang sejati di tengah-tengah rumah tangga mereka, sehingga dalam rumah tangga jemaat-Mu di sini akan terpancar selalu kasih Kristus dan berkat-berkat Allah akan Engkau curahkan di tengah-tengah kehidupan mereka dalam melingkupi pekerjaan mereka masing-masing, baik sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, dan sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, dan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang Engkau percayakan bagi umat-Mu di sini. Engkau yang akan memberkatinya dan memampukan mereka untuk menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dan di sanalah berkat-Mu akan mengalir di tengah-tengah rumah tangga setiap jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk pemuda dan pemudi-Mu di sini, beri kemenangan dalam menjalani masa muda, agar masa muda mereka sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Berkat yang sedang bergumul dengan pasangan hidup, siapkan yang sepadan dan seiman dengan mereka, yang bergumul dengan lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan akan siapkan bagi mereka tempat di mana mereka bisa menerapkan disiplin ilmu yang Tuhan telah percayakan bagi mereka sekalian. Dan kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk anak-anak kekasih jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK sampai di perguruan tinggi, baik yang ada di kota Makassar ini maupun yang ada di luar kota Makassar.
Kiranya Engkau akan memberikan hikmat, akal budi, ketekunan bagi mereka dalam belajar. Biarlah mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Begitupun anak-anak kekasih jemaat-Mu yang masih kecil. Kiranya Engkau yang akan memberikan kekebalan tubuh, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Dan semua anak-anak kekasih jemaat-Mu di sini menjadi anak kebanggaan dan anak yang takut akan Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan akan setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang tidak bersama dengan kami, yang ada di luar kota Makassar oleh karena tugas dan pekerjaan yang Allah percayakan. Begitupun dengan keluarga jemaat-Mu, orang tua dan saudara-saudara jemaat-Mu di sini, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang akan menggembalakan mereka sekalian. Engkau melindungi mereka, ingatkan mereka pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan memberkati mereka dalam hidup dan kehidupan mereka dan dalam pekerjaan mereka, sehingga sekalipun mereka berpisah secara jasmani, namun biarlah kami tetap satu dalam doa, satu dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jika ada di antara jemaat Tuhan yang berencana untuk kembali ke kota ini, kiranya Tuhan akan membuka jalan sehingga mereka boleh kembali berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan umat-Mu bersama-sama untuk memuliakan akan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk persiapan perayaan Natal yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Berdoa untuk panitia Natal jemaat Tuhan di tempat ini tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka sekalian, sehingga semua panitia yang ada boleh bekerja dengan baik, memikirkan pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan sehubungan dengan merayakan akan kelahiran-Mu. Terlebih dana-dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang akan turut campur tangan. Kami berdoa kiranya Engkau yang akan membuka jalan, dan biarlah dengan berkat-berkat Allah akan melimpah, dan dengan dana-dana itu akan tercukupi dan dapat dipakai dalam perayaan Natal nantinya. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan persekutuan anggota jemaat-Mu di sini. Kiranya Tuhan akan terus mengikat dengan tali cinta kasih-Mu, sehingga lewat persekutuan jemaat-Mu di sini, nama-Mu dipermuliakan, bahkan akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja di tempat ini. Kiranya Tuhan terus buka jalan, berkati panitia pembangunan yang telah terbentuk, sehingga mereka mampu untuk mengangkat tanggung jawab itu dengan baik, memikirkan akan kelanjutan pembangunan gedung gereja di sini, dan pada waktu yang Allah tentukan sendiri, gedung gereja ini akan terselesaikan, dan dengan leluasa dan lebih tenang teduh lagi, seluruh umat Tuhan bersekutu di tempat ini, demi untuk kemuliaan Tuhan, terlebih untuk kebangunan rohani setiap anggota jemaat-Mu di sini. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan akan situasi dan kondisi yang terjadi di negara yang kami cintai ini dengan adanya pandemi COVID-19. Kami terus memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau pemilik langit dan bumi, akan beracara dan berdaulat. Engkau yang akan turut campur tangan di dalam hal ini, sehingga oleh perkenanan-Mu dan waktu-Mu Tuhan, virus yang ada pada saat ini akan bebas, akan lepas, dan akan hilang dari negara yang kami cintai. Dan kami bersama-sama hidup dengan leluasa memuliakan akan nama Allah, terlebih di dalam memberitakan akan Injil-Mu. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan pada kesempatan ini untuk pemilihan pilkada yang tidak lama lagi akan dilaksanakan juga. Kami mohon kepada-Mu kiranya Tuhan akan mengatur kesejahteraan dan keamanan. Engkau akan turut campur tangan di dalam hal ini, sehingga lewat masyarakat yang ada akan memilih pemimpin yang Tuhan kehendaki, akan naik untuk memimpin negara yang kami cintai, terlebih khusus di kota Makassar ini, sehingga akan terpilih orang yang Tuhan kehendaki untuk menjadi seorang pemimpin yang akan membawa negara, terlebih kota ini semakin maju, dan di dalamnya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Kami berdoa kiranya Engkau terus memberkati seluruh masyarakat yang ada di kota Makassar ini. Berkati mereka dalam berbagai aktivitas mereka, dan berkati mereka sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi masyarakat-masyarakat yang hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan pada kesempatan ini, mendoakan akan badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, badan pengurus Majelis Klasis, badan pengurus majelis jemaat lokal, secara khusus di Klasis Makassar ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati, sehingga setiap yang diprogramkan, baik di tingkat sinode, di tingkat klasis, dan di jemaat lokal, akan boleh dilaksanakan dengan baik, demi untuk kemajuan organisasi kami, masa kini dan masa-masa yang akan datang. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pelayanan yang kami akan laksanakan 1 minggu ke depan, jikalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk hidup.
Kiranya Tuhan akan turut campur tangan, berkati semua bentuk pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Sekalipun ada yang harus lewat daring, ada yang harus lewat tatap muka, kiranya biarlah lewat pelayanan-pelayanan itu, nama-Mu dipermuliakan, iman rohani jemaat-Mu di sini semakin bertumbuh lebih dewasa di dalam Tuhan lewat pelayanan-pelayanan itu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati seluruh pengurus yang ada di gereja-Mu di tempat ini, berkati tata usaha yang ada, berkati koster yang ada, berkati para pemain musik yang ada, berkati setiap pelayan-pelayan di setiap bidang yang ada di sini, berkati pada yang melaksanakan tugas sebagai dokumentasi dalam pelayanan kami di sini, sehingga kami sama-sama terus bergandengan tangan di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami sekalian. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kegiatan dan pekerjaan yang Allah percayakan, dengan menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Kami mohon kiranya Tuhan akan menaungi, Tuhan akan melindungi seluruh anggota jemaat-Mu kapan dan dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun setiap jemaat Tuhan di sini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau pemilik hidup dan kehidupan ini, Engkau yang mengatur segala sesuatunya dalam kehidupan ini, akan terus merangkul setiap jemaat-Mu, menopang dengan kedua belah tangan-Mu, biar menjalani sepekan ke depan ini, jika Tuhan masih berkenan. Umat-Mu di tempat ini senantiasa berjalan di dalam rel kebenaran Tuhan, dan janji-janji Tuhan akan menjadi bagian setiap anggota jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Saatnya firman Tuhan disampaikan kepada kita oleh hambanya Ibu Pendeta Nelda Lolongan STH. Untuk itu Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 119. Kemenangan Iman 119, Hu ingat padaku. Kita menyanyi dari ayat 1, 2, dan 3. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah sang pemilik kehidupan kami, Allah yang merancangkan segala sesuatunya di dalam perjalanan hidup kami, bahkan Allah yang setia dengan kami dalam segala keadaan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan bahwa pagi hari ini Tuhan boleh kembali memberikan waktu yang baik. Kami boleh ada di hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bahkan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan membuka hati kami, melawat kami, sehingga kebenaran-Mu ini Tuhan akan memberkati setiap kami, membawa kami menjadi umat-Mu yang semakin setia di dalam iman kepada Tuhan. Hamba-Mu yang Kau siap pakai pada saat ini, perlengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga hanya dalam pimpinan dan kuasa-Mu saja Tuhan, hamba akan mampu untuk memperkatakannya, sehingga baik hamba-Mu maupun seluruh umat yang mendengar, kami akan sama-sama diberkati. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, bahwasanya setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Damai sejahtera saya ucapkan kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini. Dan mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah saya pilih di dalam kitab pertama Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 dan pembacaan yang kedua dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-20. Pembacaan yang pertama dalam kitab pertama Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pembacaan yang kedua dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin atas kebenaran firman Tuhan ini dan kita akan renungkan dengan tema keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja. Keluarga Kristen dalam kehidupan bergereja. Konsep yang sudah melekat di dalam pikiran kebanyakan orang bahwa gereja adalah gedung atau tempat perkumpulan orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga kebanyakan orang akan merasa lebih nyaman ketika dia beribadah di gereja, ketika dia berdoa di gereja. Banyak orang merasa bahwa ibadahnya itu lebih baik, ibadahnya itu lebih benar ketika dia ada dalam gedung gereja. Karenanya di tengah pandemi, ketika gereja belum dibuka, ada banyak orang yang resah, ada banyak orang yang gelisah. Ada banyak orang yang merasa tidak nyaman karena mereka tidak berada atau mereka tidak beribadah di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sesungguhnya itu bukanlah gedung tapi orang-orangnya. Seperti yang dituliskan di dalam teks pembacaan kita, bahwa gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan dan masuk ke dalam terang yang ajaib. Jadi seseorang disebut gereja jikalau dia sudah percaya kepada Tuhan. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, jika seluruh anggota keluarga ini percaya kepada Tuhan, maka mereka adalah gereja. Dan sebagai gereja atau orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan menginginkan agar berkumpul bersama-sama untuk menyembah, memuji dan memuliakan akan Tuhan. Seperti yang dituliskan di dalam pembacaan kita, dalam Matius pasal 18 ayatnya yang ke-20 ini. Bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Tuhan,
maka di sana Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dimulai dari persekutuan kecil yang bernama keluarga. Keluarga Kristen adalah gereja kecil, yang mana di dalamnya seluruh anggota keluarga secara bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan menginginkan gereja-gereja kecil ini, atau Tuhan menginginkan akan keluarga-keluarga Kristen berkumpul bersama-sama dalam lingkup yang lebih besar, dan itulah yang disebut sebagai jemaat. Kita melihat bagaimana sejarah berdirinya setiap gereja. Itu tidak langsung berdiri secara berjemaat, tapi itu dimulai dari perkumpulan yang diadakan di perkumpulan atau persekutuan kecil, yaitu keluarga. Satu keluarga bergabung dengan keluarga yang lain, mengadakan ibadah di satu tempat. Kemudian semakin berkembang, kemudian menjadi suatu persekutuan yang lebih besar yang disebut dengan jemaat, atau kadang kita lebih lazim sebut sebagai gereja. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, selaku keluarga-keluarga Kristen yang disebut sebagai gereja kecil itu, punya peran yang sangat besar dalam kehidupan bergereja. Kekuatan gereja itu terletak pada kekuatan keluarga. Jika keluarga kuat, maka gereja pasti kuat. Tapi di zaman sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepertinya itu sudah mulai terbalik. Karena sekarang gereja justru lebih menghabiskan waktunya untuk mengurus keluarga-keluarga dengan masalahnya. Iblis sangat ingin menghancurkan keluarga-keluarga Kristen yang disebut sebagai gereja kecil itu. Sehingga banyak keluarga Kristen yang bercerai. Banyak keluarga Kristen yang tidak bercerai, tapi ada dalam keadaan yang sudah tidak ada lagi kedamaian. Tidak ada lagi kasih dalam keluarga itu dan lain sebagainya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai keluarga Kristen harus kuat. Kita harus tetap dibangun supaya gereja kokoh, supaya gereja itu menjadi kuat. Apa yang menentukan kekuatan sebuah keluarga? Apakah harta? Apakah kedudukan? Atau pangkat? Jika suami merasa bahwa dia berasal dari keluarga kaya raya, istri berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, maka bisa saja suami akan merasa lebih berkuasa dari istrinya. Dia bisa bersifat otoriter di dalam kehidupan keluarganya. Jika suami punya pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dia S3 atau doktor, sementara istrinya hanya sederajat dengan SMA, bisa saja suami memandang istrinya itu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa, sehingga dia tidak akan melibatkan istrinya di dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan kehidupan keluarganya. Dan jika ini terbawa di dalam lingkup persekutuan secara lebih luas, yakni dalam jemaat atau gereja, maka orang-orang ini juga akan merasa lebih tahu dibandingkan dengan sesama jemaat yang lain, sehingga mereka tidak akan memperhitungkan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Jika keluarga-keluarga Kristen menjadikan harta atau kedudukan atau hal-hal yang lainnya sebagai kekuatan keluarga, maka pasti akan mendatangkan kehancuran. Yang ada hanya saling menuntut. Menuntut untuk dilayani, tapi sebenarnya dia sendiri tidak mau melayani anggota keluarganya.
menuntut untuk dihargai, untuk dihormati, tapi dia sendiri tidak mampu untuk melakukan itu atau memberikan penghormatan atau menghargai akan anggota keluarganya. Menuntut untuk harus dimengerti, tapi dia sendiri tidak mampu untuk memahami akan anggota keluarganya atau mengerti akan posisi atau keadaan daripada anggota keluarganya. Jika keadaan keluarga-keluarga Kristen seperti ini, maka gereja pasti hancur. Gereja pasti hancur. Keluarga-keluarga yang kacau, yang tidak hidup damai dengan anggota keluarganya, pasti akan menjadi pengacau di dalam kehidupan berjemaat. Pasti tidak bisa hidup dengan damai dengan jemaat-jemaat yang lain. Tapi keluarga yang hidup damai dengan anggota keluarganya, yang hidup saling mengasihi, yang hidup saling menghargai, saling memahami, saling menerima satu dengan yang lain dan sebagainya, maka keluarga-keluarga inilah yang membawa damai di tengah-tengah persekutuan yang lebih besar, yaitu jemaat. Apa yang harus menjadi kekuatan sebuah keluarga Kristen? Keluarga Kristen akan kuat jika seluruh anggota keluarganya hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, bahwa keluarga Kristen itu akan kuat jika seluruh anggota keluarganya hidup takut akan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan akan hidup saling melayani, saling mempedulikan antar sesama anggota keluarga. Jika terbiasa melayani di dalam gereja kecil atau dalam keluarga, ketika berada dalam lingkup persekutuan yang lebih besar di dalam kehidupan bergereja atau dalam jemaat, maka keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan ini pasti akan setia melayani dengan sukacita. Akan melayani dengan setia tanpa paksaan. Mereka akan melayani dengan tulus. Keluarga yang takut akan Tuhan, ketika mereka ada dalam persekutuan jemaat, pasti akan menghargai orang lain. Sekalipun mungkin jabatan mereka lebih tinggi, sekalipun mereka berasal dari kalangan orang yang kaya raya. Keluarga yang takut akan Tuhan tidak akan fokus pada kekurangan sesama jemaat, tapi dia akan melihat apa yang menjadi kelebihan sesama jemaat itu. Keluarga yang takut akan Tuhan pasti akan bisa hidup berdampingan dengan damai, bisa bekerja sama dengan sesama jemaat. Keluarga yang takut akan Tuhan menjadi penopang gereja. Keluarga yang kuat akan menjadi penopang bagi gereja, sehingga gereja itu akan menjadi gereja kuat. Tapi jikalau keluarga hancur, maka gereja pun akan hancur. Karena itu, untuk membangun gereja yang kuat, yang terus bertumbuh, itu harus kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Dalam keluarga kita lah wadah paling pertama benih kebenaran firman Tuhan itu diajarkan, sehingga menghasilkan anggota-anggota keluarga yang hidup benar, menghasilkan anggota keluarga yang sungguh takut akan Tuhan, sehingga menjadi gereja yang kokoh dan kuat. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama hidup bertumbuh dalam keluarga kita, sehingga kita boleh menjadi tiang-tiang yang kuat di dalam persekutuan yang lebih besar, dalam kehidupan bergereja atau dalam kehidupan berjemaat. Keluarga Kristen yang adalah gereja kecil, jikalau itu kuat, maka gereja besar atau jemaat pasti
akan kuat. Tidak cukup hanya dengan kita saling mendoakan supaya persekutuan kita di dalam jemaat tetap kokoh, tetap kuat, tapi kita mengabaikan kehidupan keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, bahwa kuatnya persekutuan kita secara jemaat itu ditentukan sekuat apa kehidupan keluarga kita masing-masing, atau yang disebut sebagai gereja kecil itu. Mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kebenaran firman-Mu Kau boleh perdengarkan kepada kami. Biarlah kiranya kebenaran-Mu ini Tuhan menuntun kami, menjaga kehidupan keluarga kami sebagai gereja kecil, sehingga melalui kehidupan kami boleh terus diproses, sehingga kehadiran kami dalam persekutuan jemaat-Mu Tuhan akan menjadi penopang, akan menjadi pilar yang kuat untuk tumbuh dan kembangnya terus akan gereja-Mu di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman-Nya kepada kita. Tuhan Yesus terus memberkati dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu, kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 175. Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya lenyap semua dosamu? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Tak tahukah engkau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Ayat 3. Sesudahnya kau luput dari siksa dan telah merdeka dan senang. Setiakah kau jadi hamba Yesus meski terajab kali ribut terang? Hai, sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah gelut di salib Tuhanmu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan akan memotivasi kami untuk bagaimana kami memacu diri kami dalam keluarga kami Tuhan, untuk terus berkarya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebagai jemaat, bahkan sebagai tubuh Kristus, sehingga di dalamnya Tuhan kami sungguh-sungguh hidup mempermuliakan nama Tuhan dan berperan penting di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berkati terus hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan selanjutnya, dan biarlah Tuhan terus menambahkan hikmat-Mu Tuhan di dalam pelayanan selanjutnya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami juga dapat bersama-sama datang membawa persembahan kami kepadamu Tuhan.
Sebelum digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat digunakan dengan baik dan dapat membawa kemajuan bagi pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati terus jemaat-Mu yang telah memberi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan juga tetap memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, bahkan dalam berbagai kerinduan yang mereka rindukan terlaksana dalam program hidup mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ibadah kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat dari hamba Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari pujian Lingkupiku. Silakan Bapak Ibu kita berdiri, kita memuji Tuhan dari pujian Lingkupiku. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami datang mempersembahkan pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Bahwasanya kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang jam ibadah kami. Biarlah kiranya ibadah yang telah kami buat kepadamu pagi ini Tuhan, naik menjadi korban syukur yang sungguh berkenan di hati Tuhan, dan mendatangkan berkat kekuatan iman dalam kehidupan kami seluruh umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mempersiapkan diri kami,
akan menjalani hidup yang Tuhan masih akan karuniakan bagi kami ke depannya ini. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga dan naungilah kami sekalian umat-Mu. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah menjalani hidup yang Tuhan masih akan percayakan bagi kamu. Jalani di dalam takut akan Tuhan, dan arahkanlah hidupmu kepadanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan semua pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi pelayanan kita sepekan. 1. Ibadah secara daring tetap disiarkan melalui channel YouTube bagi jemaat Tuhan yang belum sempat hadir beribadah di gereja. 2. Ibadah pada hari Minggu di gereja dilaksanakan 2 kali. Ibadah pertama dimulai pukul 6.30 untuk zona Balang Bodong, dan ibadah kedua dimulai pukul 10 untuk zona di luar Balang Bodong. 3. Akan diadakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 1 November 2020. Berhubung kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah ditiadakan. 4. Akan diadakan penyerahan anak pada hari Minggu tanggal 8 November 2020. Gembala sidang dan majelis, seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini dan minggu yang lalu. Kado untuk jemaat yang berulang tahun, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Engkaulah Raja yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan bertepuk tangan karena Dia berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Dengan penuh sukacita kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari jemaat berdiri dan kita menyanyi pujian Terpujilah Nama Tuhan. Dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan memberkati.